Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibu kota yang baru. Lokasi ibu kota baru ini sebagian berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. Bagaimana sebetulnya kondisi demografi Kalimantan Timur dan bagaimana tanggapan pemerintah setempat atas keputusan ini? Telah hadir di studio Kepala Lembaga Demografi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Turo Wongkaran. Selamat pagi, Mas Turo. Dan juga kita telah bergabung dengan Bupati Kutai Kertanegara, Edi Dam. Ya, kami sedang mencoba menghubungi Bupati atau juga Kepala Daerah yang terkait dengan pemindahan ibu kota ini. Dan tentunya kita ke Pak atau Mas Turo terlebih dahulu. Ini kan salah satu syarat utama kemudian dipilih sebuah kota menjadi ibu kota baru adalah struktur demografinya heterogen dan belum pernah terjadi konflik sosial secara historis. Nah, dengan Kutai Kertanegara dan juga Penajam, apa analisa Anda? Terima kasih. Saya pikir ini pilihan yang baik karena kalau kita ngelihat dari komposisi suku misalnya di Kalimantan Timur secara umum, itu nomor satu itu udah suku Jawa. Jadi bukan suku lokal lagi. Terus nomor dua, bukan berarti kalau suku Jawa nomor satu itu baik, tetapi itu menunjukkan bahwa memang secara keseluruhan, secara provinsi itu sudah terbuka. Karena nomor dua itu Bugis dan nomor tiga baru Banjar. Yang sebenarnya notabene tetap kalau secara provinsi itu bukan dari provinsi itu tapi lebih dari Kalimantan Selatan misalnya. Jadi saya pikir ini pilihan yang baik karena secara sosial itu Kalimantan Timur di seluruh Kalimantan paling memungkinkan sebenarnya untuk pindah ke ibu kota. Kalau Penajam dan juga Kutai Kertanegara juga sama dengan struktur demografi yang kemudian heterogen dan juga mayoritas justru pendatang di sana. Kurang lebih sama, walaupun seingat saya harus lihat lagi datanya. Seingat saya itu kalau di Kutai Kertanegara yang paling besar adalah suku Banjar. Jadi atau suku Kutainya itu sendiri. Baru kemudian Jawa. Sementara kalau di PPU itu nyebut Penajam itu adalah suku Jawa sudah. Artinya walaupun memang ada sedikit perubahan nantinya tetap saya pikir udah bagus karena mereka semua itu sudah cukup heterogen sejak semula. Jadi secara historis tidak pernah terjadi konflik sosial. Ya mungkin saya sebagai ilmuwan sosial saya bilang nggak mungkin ada daerah yang nggak ada konflik sosial sama sekali ya. Ada tapi minim atau kecil sekali. Itu benar. Tidak itu seperti benar. Ada satu daerah lain yang kemudian pernah terjadi secara historis konflik sosial. Nah, banyak juga kemudian kajian-kajian sosial begitu ya. Katanya ada potensi terjadinya gesekan sosial nanti ketika kemudian pendatang datang berbondong-bondong ke sana. Anda melihat ini akan memiliki potensi seperti itu di dua kabupaten itu? Potensi itu selalu ada karena keseluruhan Kalimantan Timur misalnya sekarang itu hanya 3,5 juta. Seingat saya. Sementara di dua provinsi itu satu cuman sekitar 700.000, 600-700.000, yang lainnya itu hanya 200.000. Nah, menurut rencana itu dipindahkan ASN, ini hanya ASN dan keluarganya itu sekitar 1,5 juta. 1,5 juta. Atau 870 kalau diringkas. Jadi kalau ASN-nya itu dengan skenario diringkas gitu ya. Jadi bayangkan aja, kalaupun kita ngelihat dari provinsi 3,5 didatengin 1,5 itu kan cukup besar ya. Apalagi kalau kita ngelihat itu hanya dari dua kabupaten ini. Itu nggak sampai 1 juta, didatengin 1,5 juta. Dengan struktur sosial ekonomi yang sangat berbeda. Di kedua tempat ini yang paling besar masih agriculture, tapi secara khusus tambang, kemudian pertanian, hal-hal seperti itu. Sementara yang datang dari misalnya Jawa, kalau dipindahin dari Jakarta itu kebanyakan adalah ASN gitu. Jadi dengan gaya hidup dan juga cara hidup mereka berbeda. Potensi apa yang bisa terjadi di sana? Yang paling membingungkan sebenarnya adalah kemungkinan banyak ASN yang nggak mau ke sana. Itu juga sebenarnya perlu kita perhitungkan. Ada beberapa kajian yang mengatakan bahwa ada banyak ASN yang nggak mau pindah. Gitu. Itu satu. Jadi kalaupun pindah, kita juga mungkin melihat struktur yang baru di sana. Tapi yang lainnya juga adalah untuk membuat ibu kota baru itu lebih menarik, akan dibuat berbagai amenities segala macam. Nah, kemudian juga gedung-gedung gitu. Nah, untuk membuat gedung-gedung ini kan diperlukan
skill tertentu, diperlukan berbagai kemampuan yang belum tentu bisa diberikan oleh orang di... Artinya 1,5 juta ASN plus orang-orang tenaga-tenaga ahli, konstruksi segala macam akan membanjiri dua kota ini. Artinya akan terjadi pertemuan dua culture yang berbeda. Nggak cuma dua culture. Banyak multi culture ya. In fact, nggak cuma culture dari Indonesia, tapi ingat bahwa ini akan jadi ibu kota negara. Kalau jadi ibu kota negara, termasuk investor dari asing. Bukankah mereka sudah terbiasa dengan investor asing karena di sana banyak perusahaan tambang? Itu memang benar, tapi juga termasuk UN misalnya atau LSM internasional gitu. Ini semua akan campur baur di situ. Anda benar bahwa memang salah satu saya rasa, saya nggak tahu pemerintah yang pastinya gimana, tapi salah satu penyebab mereka memilih Kalimantan Timur itu adalah Kalimantan Timur udah terbiasa dengan orang pendatang, baik orang Indonesia maupun yang lain. Karena walaupun Anda bilang tadi memang ada di Kaltim ada Samarinda, kemudian Balikpapan itu kan banyak perusahaan minyak dan tambang ya. Itu banyak orang luarnya, tapi tetap aja itu kan entity lokal hanya di satu tempat itu. Tapi kalau sekarang udah menjadi turis gitu misalnya, itu juga kan behaviornya beda dengan konsultan. Itu masalah yang kemudian potensi masalah yang bisa saja terjadi. Tapi apa kemudian yang menjadi solusi dan apa antisipasi yang bisa dilakukan sejak dini atau mitigasi sosial sejak dini dilakukan? Ya. Yang pertama juga kita harus ingat adalah memindahkan ibu kota itu nggak gampang. Itu nggak mungkin terjadi dalam 1 tahun atau 2 tahun atau mungkin 5-10 tahun. Tapi targetnya di 5 tahun, pemindahan pertama? Pemindahan pertama iya. Sebagai contoh Canberra. Canberra itu diputuskan untuk pindah tahun 1913 seingat saya. Pemindahan gedungnya itu baru terjadi di tahun 90-an, gedung parlemennya. Dan tahun 50-an itu baru benar-benar secara aktif jumlah penduduknya meningkat. Jadi perlu waktu yang lama. Tempat-tempat lain juga termasuk Sejong City yang merupakan kapital resminya kapital South Korea. Tetapi itu tetap perlu waktu yang lama. Jadi dari sekarang pemindahan sampai kemudian benar-benar efektif, itu memang akan banyak yang terjadi. Cara untuk solusinya salah satunya adalah mengingatkan bahwa ini yang kita perlu mempunyai rencana yang baik. Pasti banyak akan yang terjadi dari sudut pandang sosial menurut Anda. Artinya antisipasinya apa yang bisa dilakukan? Apakah kemudian saat ini para warga lokal sudah diberikan edukasi atau semacam? Sekarang sih mungkin belum ya, tapi itu harus yang pertama kali. Jadi pertama kali kita menyiapkan warga lokal dulu untuk yang pembangunannya. Jadi belum ibu kotanya sudah berfungsi itu belum. Itu masih jauh di depan. Mungkin 10 tahun, 20 tahun paling cepat. Tapi waktu pembangunan itu kan ada macam-macam orang yang membangun gedung-gedung tinggi itu. Apakah memang dari lokal atau lainnya? Nah, kalau sejak semula sudah disiapkan, berarti juga misalnya pendidikan-pendidikan yang diarahkan ke arah sana, jadi belum administrasi tapi lebih ke arah konstruksi, itu bisa menyerap tenaga kerja lokal. Kemudian juga sejak semula untuk masa depannya dibuat misalnya tempat tinggalnya itu jangan sampai menjadi enclave. Ini ASN, ini pendatang misalnya UN workers segala macam, sementara orang lokalnya itu di luar. Kita nggak mau menjadi Betawi versi 2. Itu yang paling penting. Jadi sejak semula mereka harus sudah dilibatkan. Dan jangan lupa juga Mas Ade bahwa di Kutai itu ada sultannya. Sultan? Ya, ada Sultan Kutai. Jadi itu sangat padat, sangat kaya dengan histori, dengan segala macam. Dan mereka itu juga dilibatkan juga sehingga menjadi kebanggaan. Sebenarnya juga di Penajam Pasar Utama juga dulu ada semacam kayak kerajaannya itu juga. Jadi itu adalah local pride. Dan local pride ini yang saya pikir kita perlu kembangkan juga. Jadi membangun Indonesia dengan flavor itu. Oke. Ini yang menarik, jangan sampai ada terjadi Betawi versi kedua begitu ya. Jangan sampai ada warga lokal yang tersingkirkan. Artinya dari sekarang SDM segala macam harus dipersiapkan. Salah satunya tadi adalah soal pembangunan pendidikan dan segala macam ya. Tetapi kan kalau kita lihat dari sekarang harus sudah mulai dirancang begitu ya, bangunan sosial yang perlu dilakukan. Apakah perlu nanti kemudian ada kajian-kajian sosiologi yang kemudian sampai menyasar ke bawah di Kalimantan Timur
ini? Saya rasa itu harus, karena mindahin ibu kota itu nggak gampang. Jadi nggak mungkin kita, dan kajiannya itu harus mendalam. Nggak bisa cuma 2-3 bulan gitu ya. Itu harus misalnya setahun itu. Karena sementara para arsitek, para ahli regional planning itu menyiapkan kajian-kajian tentang fisik, itu mau letaknya di mana, Master plan-nya juga, desainnya pernah juga beredar begitu, walaupun ini desain awal ya, gitu ya. at the same time juga kita perlu melihat kira-kira bagaimana kita membuat secara sosial itu terjadi cohesiveness gitu. Karena nggak gampang orang memasukkan orang dengan berbagai latar belakangnya secara bulk, secara masif seperti itu. Ada tidak cerita kemudian pemindahan ibu kota yang gagal dan cerita pemindahan ibu kota yang sukses, yang dekat-dekat dengan Indonesia? Oke. Yang kita perlu lihat dulu kriteria gagal gimana, kriterianya apa. Salah satunya misalnya kita katakan Naypyidaw. Naypyidaw itu di Myanmar, dulunya namanya Burma. Itu pemerintah tiba-tiba aja mengumumkan, jadi mereka udah buat dulu secara rahasia dalam tanda kutip, mengumumkan bahwa ibu kota akan pindah. Akibatnya apa? Naypyidaw itu mempunyai banyak amenities tapi kosong. ASN-nya nggak mau pindah ke sana, atau kalau mau pindah, keluarganya nggak dibawa atau lainnya. Jadi secara umum itu kosong. Yang berhasil itu contohnya Islamabad. Islamabad, Pakistan. Itu berhasil. Itu juga mereka, nah ini mungkin salah satu cara pembangunan yang baik, yaitu menempelkan pembangunan itu ke kota yang sudah ada. Existing. Yang sudah ada. Kalau di Pakistan ada itu dan Samarinda, ada kan, Samarinda. Saya rasa itu salah satu juga sebab itu dipilih. Jadi kalau di Pakistan itu ada Rawalpindi dulu. Jadi Rawalpindi itu sebelum Islamabadnya jadi, Rawalpindinya tempat para worker, tukang segala macamnya. Kemudian mereka bisa supply ke Islamabad. Oke, ini yang mencuat adalah orang-orang pegawai atau ASN-ASN yang enggan pindah ke Kalimantan begitu ya. Tetapi apakah kondisi di Indonesia itu akan menjadi masalah mengingat banyak banget orang pengen jadi ASN? Artinya supply banyak nih untuk jadi ASN. ASN sekarang kan belum tentu sama dengan ASN masa depan itu. Tapi saya sempat melihat sedikit data kalau di Jakarta misalnya ASN di Jakarta itu sekitar 35% sampai 40% mereka spouse-nya mereka itu bekerja. Dan umumnya spouse yang bekerja itu mereka bekerja sebagai pegawai. Nah sekarang bayangkan Mas Ade, kalau misalnya kita suami atau istri, spouse-nya itu kerja sebagai pegawai. Kan nggak mungkin seenaknya aja. Otomatis gitu. akan juga. Kan mereka juga harus mikir suami atau istrinya dan lainnya. Baik, ini mungkin perlu menjadi kajian yang mendalam lagi begitu ya. Ini suatu masalah muncul dan juga mungkin nanti dalam perjalanannya akan banyak sekali yang kita hadapi dalam pemindahan ibu kota ini, karena bukan masalah setahun 2 tahun. Benar, ini mungkin 10-20 tahun ke depan akan menjadi masalah yang continuity. Baik, terima kasih Mas Toro telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.